Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dari sesi PK22A semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminologi dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Teori Patologi Sosial. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada teman saya Wahyu Mustika Sukma dengan NPM 2202060001. Kemudian Zahra Effendi 2202060005. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Helmi Risananda dengan NPM 2202060007. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang teori patologi sosial. Dalam teori patologi sosial ini terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori perubahan sosial, yang kedua yaitu ada teori interaksionisme simbolik, yang ketiga ada teori disorganisasi sosial, dan yang terakhir yaitu ada teori cultural lag. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori evolusi. Teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara lambat dalam waktu yang sangat lama di dalam sistem masyarakat. Masyarakat yang berubah dan berkembang itu dari yang sederhana menuju ke peradaban yang lebih kompleks. Jadi, dalam teori evolusi ini perubahan sosial terjadi dalam waktu yang cukup lama dari peradaban yang sederhana menuju ke peradaban yang lebih kompleks. Berdasarkan ada seorang ahli sosiologi dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa teori evolusi ini ada 3 teori. Yang pertama yaitu ada teori evolusi unilinear. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa semua perubahan sosial di masyarakat mengikuti alur evolusi yang sama. Contohnya perkembangan manusia dari yang primitif, tradisional menuju modern. Nah, ini ada diagram yang menggambarkan bagaimana teori evolusi unilinear ini. Yang pertama berarti dari hal yang sederhana menuju peradaban yang lebih kompleks, dari primitif kemudian lanjut ke peradaban yang tradisional, kemudian melanjutkan ke teori modern yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya ada teori evolusi universal. Nah, teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak selalu melalui perubahan yang tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Nah, contohnya ini perubahan dalam sistem tatanan masyarakat yang dulunya homogen itu lebih ke sekarang berkembang menjadi yang lebih heterogen. Contohnya dalam suatu kelompok masyarakat dulu ada kelompok pertanian, kemudian dalam perkembangan zaman, perkembangan peradaban berubah ke yang lebih heterogen lagi dalam lingkungan masyarakat yang tidak hanya kelompok tani saja, tetapi beragam di dalam peradaban masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya ada teori evolusi multilinear. Hal ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu bisa terjadi dengan beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama, tetapi dari cara mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu mengarah kepada industrialisasi. Jadi kalau multilinear ini beranggapan bahwa ketika perubahan sosial itu telah mengarah ke industrialisasi, ke arah yang lebih modern, maka dapat terjadi perubahan sosial. Kemudian selanjutnya itu dalam teori perubahan sosial itu ada teori konflik. Nah, teori ini memandang bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada suatu struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial.
karena perubahan hanyalah akibat dari adanya konflik. Jadi kalau teori konflik ini mengatakan bahwa konflik yang ada itu hanya konflik sosial, bukan perubahan sosial, karena perubahan sosial itu terbentuk karena adanya konflik. Jadi ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa, yaitu Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial yang baru. Jadi, dalam teori konflik ini menegaskan bahwa selama ada konflik, itu pasti ada suatu perubahan sosial. Di sini saya mencontohkan dalam demonstrasi yang menuntut suatu keadilan. Jadi, awalnya itu ada sebuah konflik yang akhirnya tujuannya itu untuk membentuk suatu perubahan sosial. Selanjutnya itu ada teori fungsionalis. Nah, teori ini memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Nah, kalau teori fungsionalis ini, ketika ada suatu objek atau suatu elemen pada masyarakat ini yang memiliki fungsi dan berpengaruh terhadap masyarakat yang lain, itu dianggap sebagai perubahan sosial dalam teori fungsionalis. Jadi, segala hal yang memiliki fungsi dan mengakibatkan perubahan sosial dan menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat yang lainnya, itu dianggap sebagai perubahan sosial fungsionalis. Selanjutnya itu ada teori siklis dalam teori perubahan sosial. Nah, teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, oleh apapun, karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Nah, perubahan sosial menurut teori siklus, sesuatu yang pernah terjadi dapat terjadi kembali. Jadi kalau siklus ini ada perputaran atau siklus yang kita ikuti, yang mana sesuatu kejadian, suatu peristiwa atau sesuatu yang pernah terjadi itu dapat terjadi kembali pada saat ini. Contohnya saja kita lihat dalam gaya berpakaian anak muda zaman sekarang. Yang dulunya itu seperti style gaya anak-anak 90-an, gaya berpakaiannya sekarang kembali trending di kalangan anak muda dengan memakai pakaian zaman 90-an seperti yang tertera di gambar. Kemudian untuk pembahasan materi selanjutnya itu tentang teori interaksionisme simbolik. Jadi ini adalah teori perubahan sosial dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik dapat didefinisikan sebagai segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik verbal maupun non-verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat bersama. Jika di dasar interaksi simbolik menurut Mead, yang pertama yaitu pikiran atau mind, adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus menyeimbangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua itu diri atau self, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolik adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau the self dan dunia luarnya. Yang ketiga itu masyarakat society, adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonduksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu tentang teori disorganisasi sosial, di mana teori disorganisasi sosial ini yaitu gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu.
Fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. Misalnya, pergeseran tata kehidupan dari sistem rural atau perdesaan ke sistem urban ke perkotaan. Di antaranya, adanya perubahan pola perilaku pedesaan yang gotong royong, kuatnya keterikatan norma-norma dan sejumlahnya nilai-nilai yang melembaga yang menjadi pola yang individualistis dan pengaturan hubungan berdasarkan kompetensi individual yang lebih rasional atau ciri kehidupan perkotaan. Selanjutnya yaitu teori cultural lag, di mana teori cultural lag yang dikemukakan oleh Upton menjadi sumbangan penting di bidang sosiologi. Konsep cultural lag mengacu pada kecenderungan habit sosial yang memiliki masyarakat dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal lebih jauh di belakang atau lag behind terhadap inovasi kebudayaan material. Perubahan kebudayaan material ini cenderung terus-menerus bergulir seiring berjalannya waktu dan mengikuti perubahan zaman yang secara global. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan teori-teori yang empat tadi. Yang pertama, saya akan membahas tentang teori perubahan sosial. Perubahan sosial itu kan terjadi dari hal yang sederhana ke yang lebih kompleks dalam struktur tatanan masyarakat. Jadi ada salah satu kasus yang kami angkat. Yang pertama yaitu ada kasus urbanisasi, di mana urbanisasi ini adalah sebuah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dengan skala yang besar. Jadi mengapa hal ini termasuk ke dalam kasus teori perubahan sosial? Karena ketika banyaknya penduduk yang berpindah atau merantau ke kota, itu akan menyebabkan adanya perubahan sosial, karena itu akan merubah struktur sosial, tatanan masyarakat, dan bagaimana pula perubahan ekonomi dalam proses urbanisasi ini. Kemudian yang kedua, itu ada teori interaksionisme simbolik. Kami mengambil contoh yaitu tentang dance TikTok yang viral. Nah, fenomena viral terjadinya karena adanya interaksi sosial yang intensif melalui media sosial. Simbol-simbol tertentu seperti tantangan, dance yang menyebar cepat karena orang-orang memberikan makna pada simbol tersebut. Nah, contohnya tantangan dance TikTok yang viral karena banyak orang yang ikut serta dan berbagi video mereka yang menciptakan makna tentang kesenangan dan kreativitas. Terkait dengan teori interaksionisme simbolik ini, bagaimana kita memaknai atau terjadinya interaksi dari bagaimana kita memaknai suatu simbol yang kita lihat, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dan hal ini dapat terjadi dalam media sosial seperti dance TikTok. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial ini kami mengambil contoh yaitu tawuran. Karena teori disorganisasi sosial itu berfokus pada kondisi-kondisi dalam masyarakat yang menyebabkan hilangnya atau melemahnya norma sosial sehingga terjadinya berbagai masalah sosial. Disorganisasi ini bisa terjadi ketika perubahan sosial yang cepat, ketidaksetaraan atau konflik dalam masyarakat. Contohnya tawuran atau kenakalan remaja adalah kasus yang kami angkat, yaitu ketika norma-norma sosial di lingkungan remaja ini melemah, seperti pengawasan orang tua yang kurang atau pengaruh teman sebaya yang negatif, maka cenderung terjadinya tindakan penyimpangan, baik itu tawuran, penyalahgunaan narkoba ataupun vandalisme, sehingga hal ini dapat menjadi bagian dari patologi sosial yang merupakan penyakit atau permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah teori cultural lag, yang mana teori cultural lag ini adalah adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara sosial dengan budaya. Salah satu kasusnya yaitu yang berkembang saat ini yaitu perkembangan AI. Perkembangan AI itu sangat pesat, namun masyarakat dan nilai-nilai ataupun institusi sosial kita belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan besar yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Karena
AI yang berkembang sangat cepat, munculnya inovasi baru, kemudian ada robot, deep learning. Nah, kecepatan perkembangan ini seringkali melampaui kemampuan masyarakat kita untuk memahami dan bagaimana mengadaptasi teknologi yang baru ini. Nah, tantangannya seperti masyarakat yang belum bisa memahami, belum bisa menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru seperti perkembangan AI, dan hal ini juga menyebabkan cultural lag yang bagaimana tadi penjelasannya, yaitu kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara sosial dan budayanya. Jadi mungkin sekian kasus yang mungkin terkait dengan teori-teori patologi sosial yang berkembang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.